Di ambang kepergian. Angin pagi mengusap pelan wajah Kela saat ia berdiri di stasiun kereta Gambir. Di tangannya tergenggam koper kecil dan map berisi dokumen wawancara kerja ke Yogyakarta. Suasana stasiun masih sepi. Hanya beberapa orang terlihat sibuk dengan urusannya masing-masing. Hari ini, Kela memutuskan untuk pergi. Tak ada kepastian dari Arga. Tak ada restu. Dan cinta yang terus-menerus disakiti perlahan berubah jadi luka yang tak bisa dijahit. Tapi bahkan saat hendak melangkah, pikirannya tetap dipenuhi satu nama, Arga. Ponselnya bergetar. Ia buru-buru merogohnya dari dalam tas. Berharap itu dari lelaki itu. Tapi bukan. Ibunya berkata, kalau memang harus pergi, ibu cuma minta satu hal. Jangan bawa beban. Fokus pada hidupmu. Ya, nak. Kela menarik napas dalam. Ia menoleh ke arah jalur kedatangan. Kereta belum juga tiba. Mungkin masih ada waktu untuk berubah pikiran. Tapi sampai detik itu, Arga belum juga muncul. Sementara itu, Arga duduk di ruangan gelap dalam rumah besarnya. Matanya sembab. Malam tadi ia dikurung secara tidak langsung oleh ayahnya. Pintu kamarnya dijaga, ponselnya disita. Tapi pagi ini, ia membuat keputusan. Aku gak bisa terus begini, gumamnya. Arga memaksa keluar lewat balkon kamar lantai 2. Ia turun ke taman belakang dan menyelinap ke garasi. Mobil tua milik almarhum kakeknya masih ada di sana. Mobil yang dulu selalu ia rawat. Ia menghidupkan mesin, memutar kunci dengan gemetar. Bertahan sedikit lagi, Kela. Ia menginjak gas, meninggalkan rumah besarnya dengan kecepatan penuh. Tak peduli siapa yang mengikutinya. Di stasiun Gambir, kereta sudah tiba. Para penumpang mulai naik. Kela masih berdiri di tempatnya, memandangi peron dengan mata kosong. Suara dari pengeras menyebutkan tujuan, Yogyakarta. Langkah kakinya berat. Setiap derapnya terasa seperti meninggalkan sebagian hatinya. Maaf, permisi, Mbak Kela. Sebuah suara menghentikannya. Kela menoleh. Seorang perempuan berdiri di depannya. Rambut hitam diikat rapi, riasan tipis, dan wajah yang familiar dari foto yang pernah dilihat Arga. Putri. Kela mengerutkan kening. Putri tersenyum manis. Senyum yang membuat Kela tidak nyaman. Aku dengar kamu mau pergi. Sayang sekali. Ya, Arga gak sempat pamit. Kela menegang. Kamu mau apa? Aku hanya ingin memastikan kamu membuat keputusan yang tepat. Putri mendekat. Arga gak akan bisa keluar dari dunia kami. Dia akan selalu kembali. Kamu bisa menunggunya seumur hidup. Tapi itu hanya akan menyakitimu sendiri. Kela menatapnya tajam. Kalau memang begitu, kenapa kamu repot-repot datang ke sini? Putri tertawa pelan. Karena aku wanita. Dan aku tahu, kita sama-sama mencintai orang yang sama. Sesaat, keheningan menggantung. Putri melangkah mundur, lalu berkata, "Selamat tinggal, Mbak. Semoga Yogyakarta memberimu kedamaian." Ia berbalik dan pergi. Kela mematung. Dadanya sesak. Tapi bukan karena ucapan Putri, melainkan karena jauh di dalam hatinya. Ia tahu, Putri tidak sepenuhnya salah. Kereta mulai bergerak. Kela masih berdiri di peron. Koper di tangannya belum dibuka. Saat ia hendak melangkah maju, suara klakson mobil tua memecah keheningan. Kela! Ia menoleh. Sosok Arga berdiri di balik setir, membuka pintu dan berlari ke arahnya. Hati Kela seperti dihantam badai. Air matanya langsung jatuh. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya. "Aku datang untuk minta kamu jangan pergi." Arga. Aku tahu aku telat. Aku tahu semua ini udah menyakitkan. Tapi aku gak bisa hidup kalau kamu benar-benar pergi. Kela menahan napas. Kereta sudah bergerak. Ia hanya punya detik untuk memilih. Kamu mau aku tinggal demi apa? Demi kita? Atau demi cinta yang kamu sendiri belum berani perjuangkan sepenuhnya? Tanyanya lirih. Arga memandangnya. Aku akan keluar dari rumah itu. Aku akan lepas dari semua ini. Aku akan mulai dari nol. Kela.
Tapi aku gak bisa melakukannya kalau kamu gak ada di sisiku. Kela menatap matanya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ketulusan yang nekat. Keyakinan yang rapuh tapi nyata. Detik berikutnya, koper itu jatuh dari tangannya. Kereta sudah melaju pergi. Dan Kela berdiri mematung. Lalu memeluk Arga erat. Di tengah keramaian peron, di tengah semua keraguan, mereka memilih satu hal. Tidak menyerah. Tapi kehidupan, seperti biasa, tak membiarkan kebahagiaan datang tanpa bayaran. Malam itu, mereka berdua menginap di penginapan sederhana. Arga belum siap kembali ke rumah. Ia berencana mencari tempat tinggal baru, memulai semuanya dari bawah. Tapi pukul 2 pagi, ponsel Arga berdering. Nomor ibunya. Dengan ragu, ia angkat. Arga, ayahmu masuk rumah sakit. Jantungnya kambuh. Dan lagi-lagi, cinta harus dihadapkan pada kenyataan yang mengguncang segalanya.